Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra Ramadhani Syahrir dengan NIM 20.800.123.033. Di sini saya akan menjelaskan seputar konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Menurut beberapa ahli, karya tulis ilmiah adalah hasil karya dalam bentuk tulisan berdasarkan kepada pengamatan suatu masalah dan disusun dengan mengacu kepada penulisan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siti Khalifah 2018. Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Wahyu 2001. Bisa disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil karya tulisan yang mengangkat analisis terhadap suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta menyebarluaskan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tulis ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah menurut KBBI adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, dan kajian pustaka. Observasi sendiri adalah penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang ingin dipelajari. Sedangkan kajian pustaka adalah menganalisis dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, dan lain-lain. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Objektif berarti mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Setiap fakta dan data diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tidak dimanipulasi dan tidak direkayasa. Setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan didasarkan kepada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, netral. Aspek kenetralan ini mengacu kepada setiap pernyataan, pengungkapan, atau penilaian yang terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang ketiga, sistematis. Sistematis berarti mengacu kepada pola penyajian yang bersifat baku. Sebuah karya ilmiah menguraikan dan menyajikan sesuatu secara berurutan. Dengan kebersistematisan tersebut, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraian karya ilmiah tersebut. Yang keempat, menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau kesimpulan dalam karya ilmiah bersifat faktual, yaitu menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu adalah salah satu tujuan utama dari penulisan. Melalui tulisan, penulis dapat membagikan pemikiran, ide, dan informasinya kepada pembaca. Dengan menyampaikan gagasannya dengan jelas, benar, dan menarik, penulis dapat mencapai tujuannya untuk menginspirasi dan memengaruhi pembacanya. Yang kedua, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan. Mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan adalah aktivitas yang bertujuan untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, dan mencapai kesepakatan tentang suatu topik tertentu. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh orang-orang yang memiliki minat dan pengetahuan yang sama tentang topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mengikuti perlombaan penulisan karya tulis ilmiah. Mengikuti perlombaan menulis karya tulis ilmiah adalah kegiatan di mana penulis mengirimkan karyanya untuk dikompetisikan dengan karya penulis lain. Yang keempat, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau yang biasa disebut dengan diseminasi. Hasil penelitian adalah sebuah proses penting dalam dunia sains dan penelitian. Proses ini bertujuan untuk membagikan temuan, kesimpulan, dan manfaat kepada penelitian kepada halayak yang lebih luas di luar komunitas ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan. Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah, penulis harus mampu menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan menyusun argumen yang logis. Penulis karya tulis ilmiah harus melakukan riset dalam studi literatur untuk menemukan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, fungsi penelitian.
Fungsi untuk penelitian pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.